Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan seperjuangan, sepelayanan di AFC. Ya. Perkenalkan saya Dr. Wijaya. Saya tuh dokter umum, tapi saya sempat bekerja di bagian neurologi cukup lama sehingga kali ini topik mengenai saraf tuh kita bisa bahas lebih panjang lebar gitu. Ya. Hari ini topik besarnya itu aneka gangguan saraf. Tapi karena di slides yang di flyer yang diedarkan tuh mengenai deteksi dini, saya masukkan juga beberapa slides mengenai deteksi dininya. Kira-kira itu dulu. Oke, Dok. Eh, jadi itu ya teman-teman, mungkin nanti Dokter Wijaya juga akan bahas tentang deteksi dini, apa yang tadi saya bilang, apa misalkan saya udah ada gangguan-gangguan yang kayaknya saya kena gangguan saraf nih. Saya mengalami hal-hal yang disebutin nanti mungkin. Apa sih yang harus saya lakuin nanti akan dibahas semuanya. Jadi teman-teman simak aja dan mungkin buat timnya atau apa yang belum masuk boleh diajak biar kita belajar bareng hari ini semuanya kita pendalaman produk bareng. Oke, silakan Dok kalau mau dimulai boleh. Terima kasih, saya share screen-nya. Oke Dok. Ini topik awal yang saya siapkan, aneka gangguan saraf. Ya. Kita mungkin secara anatomi saya ceritakan dulu. Saraf ini kita bagi saraf pusat dan saraf tepi. Ya. Saraf pusat itu kita bayangkan seperti komputer dengan pusat olah datanya itu yaitu otak dan medula spinalis. Jadi dua ini saraf pusat, lalu saraf tepi itu kabel-kabelnya ini. Gitu, ya. Ada saraf tepi yang mengurus panca indera. Ya, jadi itu kita sebut saraf sensoris khusus gitu karena dia melibatkan kita bisa melihat dunia luar, mengalami dunia luar dengan luar biasa gitu ya, panca indera. Nah, selebihnya ini kabel-kabel nih nanti untuk menghantarkan sensoris rasa nyeri, rasa raba, dan juga menghantarkan sinyal supaya kita bisa melakukan gerakan gitu ya, itu kita sebut saraf motorik dan saraf sensorik ya, itu secara anatomi singkatnya. Nah, ini gangguan yang bisa kita alami ya kalau ada gangguan saraf, jadi manifestasinya seperti ini ya. Pertama gangguan sensoris, jadi di kabel yang menerima sinyal itu terganggu ya. Nah, kabel yang mengurus indera khusus ini, gangguan panca indera, itu kita sudah tahu ada orang mengalami kebutaan, ketulian, gitu ya. Lalu di musim COVID ini tidak bisa menghidu, ya, membaui makanan, ya, pengecapannya juga rasanya jadi tumpul. Nah, itu semua gangguan sensoris. Nah, kalau di indera yang lebih umum itu contohnya kesemutan, ya, nyeri, atau kalau dia tidak bisa menghantar sinyal sama sekali, kita akan mengalami mati rasa atau baal, gitu ya. Jadi kalau muncul gangguan di sensoris ini, kita sudah harus segera memeriksakan diri. Ya. Yang kedua jenisnya gangguan motoris. Ya, jadi di sistem pergerakan kita. Kalau sinyalnya menurun, kita akan mengalami kelumpuhan. Jadi ada berbagai derajat, kita pakai skala 0 sampai 5 gitu ya. Kalau dia 0, dia sama sekali tidak ada gerakan ototnya gitu. Nah, jenis yang kedua tuh bukan lumpuh tapi kejang ya. Misal mungkin kita kenal tuh pada sakit ayan atau tetanus itu
gangguan motoris yang berupa kejang. Nah, satu lagi yang mungkin lebih jarang ditemukan di publik, ya, yaitu gerak spontan abnormal. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang ketiga nih gangguan fungsi luhur. Pertama, gangguan memori. Ya. Memori itu bukan hanya kita bisa bernostalgia gitu ya, tapi memori yang sehari-hari. Misalnya dia mendadak tuh lupa cara menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi kalkulator dipegang tapi dia bingung apa yang harus dilakukan dengan kalkulator itu gitu ya. Nah, itu suatu tanda yang serius karena ini melibatkan otak. Fungsi luhur ini adanya di otak, pusat komputer kita gitu. Jadi semua gangguan di memori ini yang tadinya bisa lakukan sesuatu mendadak tuh hilang gitu, itu serius ya. Ada juga orang yang waktu pergi kerja dia turun bus, dia bingung, ini dia ada di mana gitu. Padahal dia setiap hari lewat di situ gitu. Nah, itu juga mengalami gangguan fungsi luhur ya. Nah, pada stroke itu sering kejadiannya tuh bukan berupa kelumpuhan, tapi berupa gangguan fungsi luhur ini, ya, mendadak lupa. Nah, yang khas ini gangguan tidak bisa bicara, gitu ya. Jadi mungkin yang biasanya cerewet tuh hari itu bisa mendadak tuh nggak bisa omong, gitu ya. Nah, ini termasuk gangguan fungsi luhur. Yang keempat tuh gangguan saraf otonom. Jadi sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi setiap hari tuh bekerja dengan otomatis gitu. Nah, misalnya pada gangguan berkemih. Kita sehari-hari nggak ada merasa itu sebagai hal yang istimewa. Tapi begitu terjadi gangguan saraf otonom, itu orang tidak bisa berkemih gitu. Sehingga air seninya mengumpul di kantong kemihnya itu. Ya. Harus ke emergency, harus dipasang kateter, baru urinnya keluar gitu ya. Atau sebaliknya, sfinkternya ini tidak bisa ngerem aliran air seni, dia ngompol gitu ya. Jadi ini contoh-contoh gangguan saraf otonom. Ya. Nah, yang ngompol itu disebut inkontinensia urin. Tapi kalau yang buang air besar itu, ya, BC istilahnya, itu inkontinensia alvi gitu ya. Lalu gangguan keseimbangan. Kita bisa berdiri tegak itu tanpa berpikir itu karena semua sistem keseimbangan kita bekerja otomatis, membuat kita bisa berdiri. Tapi begitu terganggu saraf keseimbangan ini, kita nggak bisa berdiri tegak, ya, akan sempoyongan, akan jatuh gitu, seperti orang mabuk alkohol itu disuruh jalan gitu ya, dia hilang keseimbangannya. Nah, jadi deteksi dini untuk kita sehari-hari adalah mengenali munculnya gejala-gejala yang di sisi kiri ini. Ya. Nah, begitu muncul, kita harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf. Ya, mereka akan periksa lebih utuh sistem mana saja yang terkena ini. Ya, karena biasanya dari pemeriksaan itu bisa dilokalisir lokasinya di mana. Apakah di saraf tepi, di medula spinalis, atau di otak. Ya. Nah, kalau sudah terlokalisir, baru dilakukan pemeriksaan penunjang. Gitu ya. Karena kalau hanya ketuk-ketuk sarafnya, kita belum bisa tahu apa penyebabnya. Ya. Jadi ada pemeriksaan yang bersifat kelistrikan. Misalnya EEG ini memeriksa listrik otak. EMG memeriksa listrik di otot gitu ya. Jadi ini khusus melihat kelistrikan karena tubuh kita ini bekerja lewat listrik dan lewat kimiawi gitu ya. Hormon-hormon itu semua bersifat kimia, tapi yang saraf ini bersifat listrik umumnya. Nah, kalau mau melihat strukturnya, otaknya ada apa, ada tumor atau ada kerusakan, itu digunakan pemeriksaan imaging, ya, melihat image ini. Ya, CT scan, MRI, lalu ada yang lebih kompleks lagi, PET scan gitu ya. Mau melihat otak yang sedang beraktivitas tuh ada kelainan atau tidak gitu ya. Nah, ini macam-macam cara pemeriksaan. Jadi sekali lagi yang penting kita mewaspadai
sesuatu yang tidak biasa kok tiba-tiba muncul ini jangan dianggap ringan ya. Misalnya nyeri ya, di sini kita tadi gangguan sensoris ini ya, nyeri. Nyeri itu kita mesti perlakukan sebagai suatu alarm. Ya, alarmnya bunyi ya, sebagai petanda ada yang tidak beres di tubuh kita gitu ya. Jadi normalnya kita harus mencari mengapa alarm itu bunyi gitu. Jangan malah kita sibuk mematikan alarm gitu. Kita jejali tubuh kita dengan macam-macam obat penghilang nyeri gitu. Sakit kepala, makan obat sakit kepala. Yang satu nggak mempan, cari yang lebih kuat lagi. Itu artinya kita sibuk mematikan alarm. Padahal mestinya kita cari, kenapa nih kok saya jadi sering sakit kepala gitu. Bisa itu karena tumor otak ya, atau ada gejala awal dari peradangan di selaput otak. Ya. Atau kalau pada anak muda ini bisa terjadi ada aneurisma. Jadi arterinya di otak itu melendung. Ya. Satu waktu dia bisa pecah. Nah, itu aneurisma. Jadi kalau kita dengar ada orang muda stroke perdarahan, itu biasanya mereka sudah ada aneurisma gitu. Satu waktu tinggal dia pecah seperti bom waktu gitu ya. Padahal nyeri kepalanya sudah muncul jauh-jauh hari ya, tapi karena tidak dianggap serius kita bilang itu kecolongan gitu ya. Jadi kalau dia periksakan lebih dini dengan MRI, MRA itu bisa kelihatan ini pembuluh darahnya ini abnormal sehingga dilakukan tindakan mengamankan pembuluh darah itu supaya jangan pecah gitu ya. Nah, ini mengenai deteksi dininya kira-kira pesannya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengikuti 7 kelompok besar penyakit ya. Jadi ini kelompok ini berlaku untuk berbagai organ. Nah, kita akan soroti perlakuan 7 kelompok ini khusus pada sistem saraf. Pertama penyakit genetik. Jadi genetik ini sudah ada di gennya, sudah ada di DNA-nya. Nah, sekarang kalau ada teknologi rekayasa genetik ini, mereka kutak-kutik di gen ini. Mana yang error diganti gitu ya. Tapi kita belum sampai pada pengobatan mengobati kelainan genetik kita dengan metode ini ya. Ini masih dalam penelitian yang serius gitu ya. Nah, pada penyakit genetik ini ada yang langsung bermanifestasi. Jadi begitu lahir sudah kelihatan dia ada kelainan. Ya, misalnya Down syndrome ini ada kromosomnya yang jumlahnya lebih dari normal gitu ya. Nah, jadi itu langsung muncul. Ada juga kelainan genetik itu tidak langsung muncul gitu. Tapi dia butuh kondisi lingkungan yang tertentu baru dia muncul. Jadi seperti tombol tuh ada on, ada off gitu. Kalau lingkungannya mendukung dia muncul, tombolnya akan nyala, dia on, dia bermanifestasi gitu ya. Nah, itu yang sekarang sedang disoroti sebagai penyakit epigenetik gitu ya. Ada faktor genetiknya, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat dia muncul atau tidak gitu ya. Misalnya sakit jantung, ini turunan, omnya kena, kakeknya kena, bapaknya kena gitu. Jadi kemungkinan dia juga bisa kena. Ya, tapi dari anak-anaknya kok sebagian kena, sebagian enggak. Nah, di situ faktor epigenetiknya bermain gitu ya. Begitu juga dengan kanker. Ya. Ada kanker yang memang bawaan genetik, tapi tidak selalu dia manifestasi. Nah, kita dulu pernah dengar waktu SOP launching itu, dia bisa mempengaruhi manifestasi genetik ini gitu ya. Jadi mereka yang sudah punya bakat untuk diabetes, kolesterol atau cancer itu kita bisa lakukan pengaruh epigenetik supaya bakat itu tidak muncul gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud manifestasi gen. Jadi bukan berarti kalau kita konsumsi SOP lalu DNA-nya semua jadi normal, bukan gitu ya.
Itu memang sudah bawaan. Yang kedua juga bawaan lahir, tapi bukan genetik. Jadi kelainannya terjadi pada waktu dia kehamilan atau pada waktu proses kelahiran. Nah, misalnya ini, Amelia, ini satu nama yang cantik ya, tapi manifestasi dari penyakit ini sungguh tidak menyenangkan. Nah, ini dulu terjadi kasus besar tuh pada pengobatan orang yang hamil dengan mual-mual ya, morning sickness itu, mereka kasih obat anti mual namanya thalidomid gitu ya. Ternyata banyak dampaknya pada anak-anak yang lahir ya. Yaitu mereka mengalami amelia. Ini saya kasih lihat dulu gambarnya ya. Ini contoh amelia. Jadi pada tetra amelia, tangan dan kakinya tidak terbentuk. Atau terbentuk tapi sangat abnormal. Gitu ya. Nah, ini salah satu penyebabnya karena pada waktu 3 bulan pertama ini terjadi gangguan pada proses perbentukan organ-organ ini. Jadi dampaknya sangat serius, anaknya jadi cacat. Obat ini sudah ditarik. Tapi kita di kedokteran tuh selalu ingat 3 bulan pertama ini sebisanya jangan kutak-katik dengan aneka obat atau jamu atau apapun gitu. Karena kita tidak mau ada terjadi gangguan organogenesis ini. Lalu bisa juga terjadi gangguan pada saat dia melahirkan. Mungkin persalinannya sulit, harus ditarik dengan forceps gitu. Lalu terjadi cedera di otak bayi yang baru lahir itu. Bisa terjadi kerusakan yang cukup besar sehingga menyebabkan cerebral palsy. Jadi begitu lahir otaknya sudah cacat. Ini contoh dia cerebral palsy. Sampai dewasa cacatnya berlangsung terus. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi beban buat dokter obgyn itu, mereka tidak mau melakukan kesalahan karena tanggung jawabnya bukan hanya saat melahirkan, ya, tapi seumur hidup gitu. Kalau bayi yang dilahirkan itu menjadi cacat karena proses persalinan yang sulit ini. Ya. Kita tidak heran kalau ada penyulit kelahiran, dokter-dokter akan cenderung tuh melakukan operasi seksio sesar gitu ya, menghindari terjadinya cerebral palsy ini. Nah, ada juga gangguan yang bersifat minor gitu ya, tidak sampai cacat seperti itu, tapi di dalam fungsi komputer otaknya tuh ada error-error gitu ya. Jadi disebut istilahnya minimal brain dysfunction. Istilahnya sih cukup menenangkan ya, minimal gitu ya. Tapi kalau manifestasinya buat keluarga itu, buat orang tuanya itu tidak minimal gitu. Itu cukup mengganggu ya. Misalnya gangguan perilaku. Nah, ini minimal brain dysfunction salah satunya anak yang ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Ya. Jadi ada kesulitan untuk memberi perhatian pada lingkungannya. Jadi kalau dia sekolah tentu tidak masuk pelajaran sekolahnya karena dia kurang punya atensi. Gitu ya. Apalagi kalau dia hiperaktif. Jadi kalau dimasuk sekolah biasa, dia bisa naik-naik meja gurunya juga bisa dipanjat gitu. Ya, tentu ini akan menyulitkan si anak. Gitu ya. Oke, kita lanjut trauma. Trauma bisa terjadi pada otak, ya, medula spinalis atau saraf tepi. Kami pernah dapat orang jatuh pada waktu perayaan 17 Agustusan itu yang panjat tiang itu. Ya. Jadi jatuh dari ketinggian, cedera medula spinalisnya ini. Nah, dia akan mengalami paraplegia. Ya. Jadi kalau cederanya di daerah pinggang sini ya, atau dada, dia lumpuh. Paraplegia itu lumpuh 2 tungkai ini.
Kalau cederanya di leher, lumpuh empat-empatnya. Ini tetraplegia istilahnya. Nah, nanti di neurologi ada lagi istilah yang keren ya, namanya Brown-Sequard syndrome gitu. Itu cederanya bukannya melintang begini ya, tapi membujur. Jadi misalnya kena celurit gitu ya, ini kena celurit yang di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, nanti akan muncul gejala yang sebelah kanan ini lumpuh, yang sebelah kiri ini baal gitu ya. Jadi ini gangguan sensoris, yang sini gangguan motoris. Ya. Nah, ini contoh-contoh pemeriksaan neurologi itu untuk menentukan kelainannya itu seperti apa. Ya. Nah, lalu pada kabel-kabel saraf tepi, kalau dia terpotong misalnya, dia akan mengalami kelumpuhan di satu tungkai atau di tangannya saja, itu lumpuh. Atau karena kabel penghantar sensorisnya kena, dia mati rasa, baal. Kalau sarafnya kejepit, muncullah nyeri. Jadi sekali lagi nyeri ini alarm ada yang salah nih, dia sedang berteriak, saya sedang kejepit gitu. Nah, jadi tugas kita adalah mengatasi penyebabnya, bukan mematikan nyerinya, ya, menghilangkan nyeri. Yang berikutnya infeksi. Pada otak kita mengenal dua macam, ya. Bisa dia baru kena selaput otaknya. Jadi selaput ini kan melindungi isinya. Ya, jadi biasanya yang kena selaputnya dulu itu meningitis. Ya. Nah, ini gejalanya karena infeksi biasanya ada demam, lalu nyeri kepala. Ya. Jadi kalau pasien demam sakit kepala, kita jangan pikir biasa itu orang flu ya semuanya sakit kepala gitu. Hati-hati gitu. Ya. Jadi selalu kita lebih pikirkan yang bahaya dulu daripada terlambat. Ya. Karena kalau kita terlambat dari meningitis ini, dia masuk ke dalam. Ya. Terjadi ensefalitis. Otaknya ini terinfeksi. Nah, ini kalau pusat komputernya terinfeksi, ya sudahlah. Kita tinggal berharap saja. Ya. Karena kemungkinan sembuh sempurna itu kecil, kemungkinan mati itu juga cukup besar, kemungkinan yang terbesar itu cacat, ya. Jadi kita nggak mau kecolongan sehingga pulang rumah sakit tapi sudah kehilangan fungsi luhurnya. Infeksi pada medula spinalis ya, saraf sumsum tulang belakang ini juga bisa terjadi. Jadi ini macam-macam, ada yang infeksinya tuh hanya satu ruas, ada juga yang infeksinya tuh meluas. Jadi kena kakinya, kena juga tangannya gitu. Termasuk kena sistem otonomnya tadi, dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa kontrol buang air besar gitu ya. Ini kalau infeksi di sumsum tulang belakang. Nah, kalau hanya nih ya, hanya kena kabelnya itu kita sebut neuritis gitu ya. Ini bisa diganggu nyeri yang hebat nih. Kalau sarafnya meradang tuh nyerinya cukup serius, cukup mengganggu. Ya. Ada lagi penyakit saraf akibat penyakit metabolik. Jadi gangguannya bukan di otak, tapi di organ-organ luar. Ya, nah ini contohnya. Bisa paru-paru, bisa liver, bisa infeksi di tempat lain yang menyebar ke dalam, atau gangguan ginjal sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit, asam basa, orangnya bisa nggak sadar gitu. Ya. Jadi kalau kita sampai masuk rumah sakit orang nggak sadar tuh periksanya macam-macam karena dia harus mencari ini. Ada gangguan nggak di tempat lain yang bikin orangnya nggak sadar. Ya. Perdarahan di usus kalau banyak tuh otak nggak dapat darah, rusak juga gitu ya. Jadi semua harus dicari. Yang kelompok berikutnya ini tumor atau kanker. Ini hanya bisa dilihat tuh dengan CT scan atau MRI. Ya. Biasanya kalau tumor tuh
diperiksa MRI, bukan CT scan. Karena MRI itu bisa menghilangkan gambaran tulang-tulang sehingga tumornya bisa kelihatan dengan jelas. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sepintas, lokasinya sama, ukurannya kira-kira sama gitu ya. Tapi dampak ke tubuh kita tuh bisa beda-beda. Ya. Nah, ini meningioma ini termasuk tumor jinak. Jadi kalau sampai mengganggu dia perlu waktu lama bertahun-tahun. Ya. Tapi kalau glioma ini tumor ganas, masuk di kelompok ganas. Ya. Ini nggak sampai bertahun-tahun dia sudah fatal. Ya. Jadi kalau hanya dari gambaran tidak tergambar itu seberapa bahayanya. Ya. Ada satu lagi tumor yang di kelenjar hormon. Ini pusat kontrol hormon. Jadi tumornya tuh bukan hanya masalah buat otak, tapi juga mengganggu seluruh sistem hormon kita. Jadi dampaknya itu macam-macam, walaupun namanya sama-sama tumor. Belum lagi kalau tumornya itu datang dari organ lain. Nah, tapi biasanya kalau metastase dari kanker lain itu kedokteran juga angkat tangan biasanya, karena pengobatannya minim hasilnya. Kematian pada tumor otak ini bisa terjadi dua hal. Ya, pertama karena tekanan otaknya. Ya. Tekanan otak ini tidak harus besar tumornya, gitu ya. Bisa jadi dia lokasinya di tempat-tempat saluran otak ini mengeluarkan cairan itu tersumbat gitu, sehingga tekanannya bisa meningkat dengan cepat. Ya. Dia mati karena pusat nafasnya tergencet, gitu ya, menekan batang otak ini. Kalau pada tumor ganas, ya matinya karena dia merusak otak dengan cepat. Lalu yang keenam ini penyakit degeneratif. Ya, ini kita sering dengar Parkinson, Alzheimer, gitu ya. Lalu gerak spontan abnormal. Ini yang saya mau tunjukkan. Ya. Seperti apa? Kita ambil salah satu contoh aja, gitu ya. Nah, ini kalau kita nggak pahami, kita nggak ngerti kenapa dia nggak bisa diem gitu ya. Padahal dia tersiksa dengan gerakan spontan abnormal yang dia tidak bisa kontrol gitu. Tangannya meliuk-meliuk, kakinya goyang semua. Nah, kita bisa bayangkan ini apa ya? Lihatnya tuh sudah capek gitu. Kita lihat aja capek, apalagi yang mengalami. Ya. Nah, ini contoh gerak spontan abnormal. Gitu. Sorry. Ini masih ada yang lain, tapi saya skip aja. Nah, kelompok ketujuh itu keranjang lain-lain. Jadi masih banyak jenis-jenis lain tuh kita jadikan satu di kelompok ketujuh ini. Ya, misalnya epilepsi atau ayam. Ini kejang-kejang yang seluruh tubuh atau hanya sebagian tubuh tergantung otaknya seberapa yang konslet. Gitu ya. Lalu lupus juga bisa sampai ke otak, namanya lupus cerebral, ya. Atau leukemia juga bisa sampai ke otak, leukemia cerebral. Atau autoimun, autoimun juga bisa mengganggu sistem saraf. Ini yang paling terkenal, ya, Guillain-Barré syndrome namanya. Ya. Jadi ini terkena saraf motoriknya, bisa hanya lumpuh anggota geraknya, entah kaki atau tangan lumpuh ya. Tapi yang paling bahaya kalau dia lumpuhnya naik tuh sampai kena saraf pernafasan. Ya, diafragmanya ini lumpuh. Jadi orangnya nggak bisa nafas. Kalau masuk rumah sakit, dia harus masuk ICU, harus ada respirator. Gitu, ya. Pada pandemi COVID ini, respirator kan banyak terpakai untuk penderita COVID. Jadi kalau pasien SGB masuk rumah sakit, ventilatornya tidak ada, dia mati juga gitu, ya, karena nggak bisa napas.
Nah, itu masalahnya. Kenapa kita khawatir kalau sampai ICU itu penuh gitu ya. Orang yang kesulitan nafas bisa meninggal. Jadi masih banyak sakit lain-lain itu ada di kelompok 7. Sekarang permasalahannya seperti apa di penyakit saraf ini ya? Nah, itu tadi kita kuliah singkat tuh kita lihat penyakit itu banyak gitu ya. Tapi sayangnya pengobatannya tuh tidak banyak. Dari dulu tuh tidak banyak perkembangan yang menciptakan obat supaya penyakit sarafnya itu bisa maju pulih seperti semula, itu hampir tidak ada gitu ya. Nah, jadi prestasinya tuh biasanya hanya mencegah perburukan. Jadi obatnya harus dimakan seumur hidup supaya dia tidak makin buruk dengan cepat gitu ya. Atau kalau dia tumor perdarahan, stroke hemoragik itu yang perlu dioperasi, maka obatnya adalah pembedahan. Ya. Nah, pembedahan itu sendiri kan juga ada resiko. Kita memotong kabel-kabel yang rumit itu bisa muncul juga cacat sesudah pembedahan. Gitu, ya. Nah, jadi hasil akhirnya ini yang tidak memuaskan. Gitu, ya. Pada pasien stroke itu biasanya keluarga tuh berharap pasiennya diobati tuh dia bisa pulih seperti semula gitu ya. Tapi dari bagian neurologi tidak bisa menjanjikan hal seperti itu ya. Lumpuhnya dari tenaga 2 bisa naik ke tenaga 3 aja itu suatu prestasi gitu. Tapi keluarga berharap dia bisa lari gitu ya. Jadi di situ terjadi ketidaksesuaian pengharapan ya. Ya percuma bayar mahal hasilnya cuma segini gitu ya. Memang sulit karena saraf itu tidak bisa tumbuh lagi seperti kulit atau seperti liver ya. Makin spesial fungsinya makin sulit dia beregenerasi gitu ya. Nah, jadi kita hanya punya kesempatan emas kalau sakitnya tuh segera ditangani. Misalnya pada stroke yang tersumbat itu 3 jam pertama itu sangat berharga. Karena kita punya target tuh memperbaiki aliran darah pada saat dia stroke ini, sehingga area yang setengah mati ini tidak mati gitu. Kalau yang sudah terlanjur mati ya apa boleh buat, tapi yang setengah mati ini cepat-cepat ditolong sehingga kerusakannya lebih minimal. 3 jam. Nah, bayangkan kalau terjadi di Jakarta misalnya gitu ya, melewati area kemacetan aja sudah berapa jam ya. Nah, ini macetnya berapa jam. Kalau dia terjadi tengah malam misalnya, tergantung staf dokter di rumah sakit itu standby nggak 24 jam semuanya. Kalau nggak standby harus tunggu lagi orangnya datang melakukan pemeriksaan radiologi, lalu dokter spesialis sarafnya datang, wah ini perlu operasi, tunggu lagi dokter bedah sarafnya datang gitu ya. Nah, jadi di situ waktu itu jadi bisa terlewatkan karena kondisi yang tidak ideal gitu ya. Nah, jadi ini penting. Lalu kita berupaya mengaktifkan daya regenerasi. Ini yang kita bisa banggakan dengan produk di AFC ini, karena lewat insulin like growth factor lalu stem cell tuh dia bisa memulihkan sejumlah regenerasi gitu ya. Saya dulu tertarik dengan produknya karena melihat pasien stroke yang sudah lebih dari 1 tahun bisa maju gitu ya. Di bagian neurologi itu kalau pasien sudah lewat 6 bulan biasanya kemajuannya sudah susah diharapkan gitu ya. Tapi ini sudah 1 tahun lebih dia bisa alami kemajuan. Berarti benar-benar dia terjadi regenerasi gitu ya. Nah, ini yang kita sudah kenal. Subarace itu punya keistimewaan daya regenerasi, lalu dia melancarkan darah ya, karena menghambat agregasi trombosit ini, lalu juga memperbaiki tensi yang terlalu tinggi. Pada stroke khususnya
Ini sangat-sangat dibutuhkan tiga-tiganya ini. Tapi jenis stroke yang iskemik, yang tersumbat. Ya. Jangan stroke yang berdarah. Kalau stroke yang berdarah, kita justru khawatir darahnya nggak bisa berhenti. Ya. Kalau darahnya ngocor terus, nanti tekanan otaknya jadi tinggi, batang otaknya kena tekan, gitu. Jadi fatal. Gitu ya. Jadi kita khususkan dulu subarasi ini untuk yang iskemik. Lalu utsukushi kita tahu dia punya daya antioksidan dan membantu di organ usus besar dan juga di liver. Ya, ini dua hal ini penting pada ensefalopati. Ya, ingat tadi ensefalopati itu, ya, ini ensefalopati problemnya bukan di otak, tapi problemnya di organ-organ liver salah satu, ya, ginjal juga. Jadi kalau kita bisa memperbaiki livernya, memperbaiki ginjalnya, maka resiko ensefalopatinya kan juga berkurang. Ya. Kalau dia cedera karena kecelakaan mobil misalnya, maka dengan adanya daya regenerasi kita bisa berharap pemulihannya lebih cepat. Jadi dia diopnamenya juga tidak berlama-lama, ya. Karena rumah sakit itu bukan tempat yang ideal untuk tinggal berlama-lama. Bisa-bisa nanti kuman rumah sakitnya ikut masuk lagi. Terjadi infeksi dari rumah sakit. Jadi kita membantu banyak kalau pasien bisa dipersingkat lama perawatannya. Oke, lalu pada meningitis, encefalitis, itu jenis-jenis infeksi itu kita bisa tingkatkan sistem imunnya dengan utsukushi ini. Ya. Sehingga dia lebih mampu melawan infeksinya. Bahkan kanker kita juga bisa harapkan kalau sistem imunnya meningkat, mudah-mudahan dia bisa mengenali kanker yang ada, gitu. Ya. Sehingga sistem imun kita tuh menyerang kanker itu. Ya. Terapi masa depan itu adalah membuat sistem imun kita tuh mampu mengenali kankernya. Sehingga tidak perlu dikasih obat kimia membunuh kanker, tapi justru kita mengaktifkan sistem imun melawan kanker itu. Ya. Nah, ini upaya awal kita lewat utsukushi, mudah-mudahan sistem imun kita bisa kenali kankernya dan menghabisinya. Gitu. Ya. Nah, kita sudah dengar nih kabar akan datang produk baru Hikari. Ya, saya baru intip ingredientnya saja. Nah, di sini sepintas ya keunggulannya dari ingredient ini. Marigold ini dikatakan bisa mempercepat penyembuhan luka-luka. Ya, jadi pada kasus trauma kita butuhkan produk ingredient ini. Lalu ini antiinflamasi untuk kasus peradangan. Koenzim Q10 ini katanya ada efek positif untuk Parkinson. Jadi kita bisa harapkan orang juga diperbaiki bukan dengan obat, karena obat untuk Parkinson itu juga praktis tuh hanya menghambat perburukan, ya. Dengan efek sampingnya tuh mulutnya jadi kering misalnya, ya. Jadi kalau kita bisa pakai produk alami kan tidak ada efek sampingnya. Ya. Lalu karnitin ini untuk membantu energinya. Jadi pada kasus orang kelumpuhan, latihan fisioterapi itu tentu membutuhkan energi. Jadi kita sudah bisa lihat produk ini memang besar peranannya pada sistem saraf. Ada ginkgo biloba ini kita tahu ini untuk gangguan memori. Orang demen yang masih dini kita bisa harapkan dia ada pemulihan gitu ya, atau minimal dia tidak memburuk. Kemudian bilberry ini bisa menguatkan pembuluh darah. Jadi resiko perdarahan spontan tuh bisa dikurangi dengan menguatkan pembuluh darahnya. Nah, antioksidan ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit karena semua penyakit itu menghasilkan radikal bebas gitu ya. Jadi dengan memberikan kelompok berry ini kita
bisa menangkal radikal bebasnya. Khusus ini antosianidin ini antioksidan yang menembus sawar darah otak, blood-brain barrier. Tidak semua antioksidan tuh menembus otak, karena otak kita tuh dijaga betul. Tuhan bikin tuh begitu rupa tuh, tidak sembarang bahan kimia tuh bisa masuk ke dalam otak, gitu ya. Nah, jadi antioksidan yang bisa menembus otak tentu sangat dibutuhkan pada saat otaknya mengalami bencana. Oke, itu kira-kira yang saya bisa bagikan siang ini. Oke, mungkin sekarang kita tanya jawab ya dok ya. Ya, silakan. Oke. Oke, jadi pertanyaan. Ada banyak nih. Iya banyak. Dok, dok, bagaimana dengan Bell palsy yang sudah lebih dari 3 tahun juga belum sembuh, padahal sudah sering dilakukan fisioterapi. Menurut dokter, apakah mungkin terbantu dengan produk kita, dan misalkan kalau bisa pun, mungkin ada nggak sih, ini kan dokter maksudnya tahu udah lebih dari 3 tahun belum kunjung sembuh dan udah sembari dilakukan fisioterapi juga, mungkin ada nggak saran dari dokter konsumsi apa dan berapa banyak mungkin hariannya dok? Ya, Bell's palsy itu kelumpuhan di wajah, ya. Jadi itu termasuk gangguan saraf tepi. Nah, kalau penggunaan istilah Bell's palsy saja itu mestinya tidak ada penyebab lain, ya. Bukan karena infeksi, bukan karena trauma, bukan karena tumor. Gitu. Jadi mesti disingkirkan dulu, karena peluang sembuhnya berbeda. Ya, kalau Bell's palsy saja itu dia bisa sembuh sendiri dengan kecepatan yang berbeda-beda, gitu, ya, tergantung kualitas fisiknya orang itu. Gitu, ya. Nah, makin lama dia terjadi, kemungkinan sembuhnya makin kecil, apalagi sudah 3 tahun. Ya. Jadi biasanya tuh kalau otak saja tuh patokannya 1,5 tahun, kalau tidak ada kemajuan tuh sudah jangan diharapkan, gitu ya. Tapi dengan adanya regenerasi, kita tidak menutup peluang itu bisa terjadi. Gitu, ya. Jadi kombinasi saja produk-produk yang bisa mengaktifkan daya regenerasinya. Kalau dari AFC tentu subarasinya ini yang dikedepankan. Ya. Nah, ini usianya berapa? Apakah ada kencing manis? Karena kencing manis itu juga memperburuk penyembuhan sarafnya. Sarafnya nggak bisa dapat makanan kalau dia ada kencing manis. Ya. Jadi kita perlu takaran subarasinya lebih tinggi kalau ada penyakit diabetesnya. 3x1, 4x1, atau 2x2 gitu ya. Nah, kita kasih waktu tuh paling nggak 3 bulan untuk evaluasi. Ya. Kalau ada kemajuan kita teruskan. Kalau tidak ada kemajuan sama sekali ya kita mesti terima realitasnya gitu. Oke, siap. Semoga menjawab ya tadi yang nanya dari Bu Sofi. Oke, selamat sore. Oke, ini juga dok. Ini mungkin juga pertanyaan general. Beberapa orang juga pasti punya pertanyaan yang sama ya. Jadi, dok, kalau misalkan tangan sering tremor, tremble gitu, kayak geter-geter, apa itu biasanya dikarenakan apa? Dan maksudnya, ini bertanya karena orang sehat, maksudnya yang kita bilang dia sering olahraga mungkin, kadang-kadang makanan juga pola hidup ya benar apa segala macam, kadang-kadang juga bisa tremor. Nah ini yang mau ditanyain, itu kayak begitu gara-gara apa sih dok? Apakah ada kayak keturunan genetik atau karena apa-apa dok? Ya, kalau tremor saja tuh memang ada kelompok tremor fisiologis namanya ya, sesuatu yang normal. Orang kedinginan, orang ketakutan, orang kelaparan itu juga bisa tremor gitu. Nah, cuma pada yang fisiologis itu kan berarti dia hanya terjadi sesaat, nanti dia bisa normal lagi. Ya, itu kita tidak anggap sesuatu yang patologis atau yang penyakit. Gitu. Tapi kalau dia menetap
atau tambah parah, tentu kita tidak bisa anggap itu sebagai fisiologis. Nah, itu mesti diperiksa. Ya. Kalau untuk tremor itu berarti ada keterlibatan ototnya. Gitu, ya. Jadi nanti dokter saraf akan memastikan ini jenis tremor yang mana. Bisa Parkinson, bisa karena otak kecil. Gitu, ya. Kalau Parkinson tuh kemungkinan dia kena dua-duanya, kalau otak kecil bisa hanya sebelah. Gitu, ya. Jadi kita nggak bisa hanya menjawab urusan tremor ini karena apa, gitu, ya. Bisa sembuh atau enggak. Nah, itu perlu dapatkan dulu diagnosisnya seperti apa. Orang yang gondoknya terlalu aktif, tremor juga. Gitu, ya. Nah, itu contoh. Jadi yang kita obati adalah gondoknya, bukan sibuk dengan tremornya. Kalau gondoknya normal, tremornya juga yang hilang. Ya. Oke. 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 Oke, ini next-nya juga ada lagi. Nah, kalau ini juga saya juga kurang tahu, kita harus tanya dokter. Dok, bagaimana dengan saraf kejepit dan udah merambat baik di lumbal ataupun di serviks? Apakah bisa diperbaiki dengan produk kita tentunya dengan konsumsi Suba atau Utsu? Usia penderita itu 46 tahun. Keluhannya nyeri sesekali yang kambuh dan sering kebas di tangan. Kadang juga pas lagi tidur juga. Saraf kejepitnya di mana? Kalau sampai tangan tuh biasanya di leher itu. Kejepit. Tapi kalau misalkan saraf kejepit gitu bisa dibantu dok dengan produknya. Bisa ya, bisa tidak. Jadi dalam arti begini. Kalau kejepit itu kan urusan mekanik, ya. Jadi ada satu tekanan yang menjepit. Produk kita itu tidak bisa memperbaiki mekanik tekanannya jadi hilang, lalu hernia disknya itu masuk kembali ke tempatnya, semuanya jadi bagus kembali, itu nggak bisa. Itu kan seperti mengayunkan tongkat sihir, simsalabim, semua kembali seperti awal gitu. Nah, tapi kita bisa kurangi nyerinya, ya, karena pada saat kejepit tuh bisa terjadi reaksi spontan tuh, aliran darah tuh berkurang karena pembuluh darahnya tuh jadi konstriksi gitu, ya. Nah, kalau kita bisa perbaiki aliran darahnya, peradangannya kita bisa tangkal dengan antioksidan, dia nyerinya bisa berkurang walaupun terjepitnya masih ada gitu, ya. Jadi ini tergantung derajat penjepitannya tuh seberapa parah, ya. Tapi membetulkan mekaniknya tidak bisa. Ya, di situ kita perlu kombinasi. Apakah perlu operasi atau tidak. Dengan fisioterapi, kalau masih bisa dibantu, ya kita kombinasi fisioterapi dan produk subarasi kita. Gitu. Ya. Oke, jadi itu ya maksudnya tetap harus melewati proses lah ya, bahasa awamnya gitu ya dok ya. Iya. Yes. Jadi yang paling Oke, bagus tetap tuh harus dikombinasi terapinya. Oke. Ini pertanyaan yang tadi dok, yang sering kebas waktu tidur itu, dia bilang di leher C345 dan di pinggang di L456. Buset. Kok sampai begitu banyak yang kena itu ada hubungan dengan gaya hidup gitu ya. Nomor satu bisa karena kurang minum. Karena bantalan sendi kita, ruas tulang belakang itu seperti shock breaker itu. Itu isinya tuh seperti gel gitu. Jadi kalau kita kurang minum, gelnya tuh jadi kering, dia tidak bisa main lagi. Nah, itu mudah mengalami kerusakan. Nah, jadi sekali kena tuh bisa beberapa ruas gitu. Ya. Nah, itu memang butuh sekali regenerasi dan juga perbaiki gaya hidupnya. Itu nggak bisa dioperasi kalau sampai beberapa ruas tuh terganggu karena kondisi shock breakernya yang tidak sehat gitu ya. Diupayakan aja ya, sampai takaran yang 2x2 3 bulan dia bisa berkurangnya seperti apa gitu ya.
fisioterapi juga. Mungkin ada tindakan traksi di leher yang bisa membantu mengurangi tekanannya. Oke, dan teman-teman buat note aja ya. Maksudnya maksudnya tadi Dokter Wijaya menjelaskan bisa jadi dengan mungkin pakai subarasi bisa apa segala macam gitu, tapi itu tetap semuanya ngelewatin proses. Tadi saya setuju apa yang Dokter Wijaya bilang, bukan kayak yang cuman goyangin tongkat sihir tiba-tiba sembuh. Tetap kan semua banyak kayak gangguan saraf atau apa segala macam kayak begitu, itu dipengaruhi juga sama pola hidup, dari makanan juga yang teman-teman makan setiap harinya, dan mungkin istirahatnya atau olahraganya atau apa, semua itu berpengaruh. Jadi tetap, jadi bukan saya ada saraf kejepit, udah saya konsumsi subarasi aja, tapi tetap yang lain-lainnya nggak dilakuin. Atau misalkan saya ada gangguan saraf, tapi udah saya konsumsi subarasi tapi belum sembuh, tapi kayak saya setiap hari makannya masih nggak sehat, masih jarang olahraga, masih sering ngapain, nah itu juga nggak akan sembuh sih. Jadi tetap harus semuanya dibarengin sih. Jadi tetap kita ini kan subarasi ataupun utsukushi itu bukan obat. Teman-teman nggak 100% sembuh, teman-teman hanya akan dibantu nutrisinya, dan ini bersifatnya dukungan. Jadi lebih ke arah tetap utamanya tuh harus dilakuin sih, yang utamanya itu yang terpenting ya mungkin pola hidup sehat, makan yang benar, nggak makan yang aneh-aneh, olahraga sering, istirahat cukup, minum air putih apa, nah itu tetap. Jadi kita hanya mendukung penyembuhan, pemulihan aja. Oke, kita lanjut. Obat pun tidak berani jamin 100% sembuh. Betul, betul, betul. Makanya saya juga tadi bilang, nggak 100% sembuh. Kita nggak, dari awal, bukan Dokter Wijaya aja, semua dokter juga nggak ada yang bilang, oke, saya ada kayak begini, oke, konsumsi subarasi, 10 Viston, kalau kata Niko ya, 10 Viston satu hari, sembuh, pasti sembuh. Nggak ada sembuh begitu. Tuh, langsung ada petir. Tuh, saya udah kayak di film-film drama-drama gitu, ngomong kayak begitu, langsung ada petir. Nggak ada sembuh, teman-teman. Nggak ada 100% sembuh. Nggak ada yang pasti ya. Karena teman-teman bisa lihat dari testimoni itu, ya itu testimoni berbeda-beda. Testimoni itu nggak semuanya sama, karena orang-orang juga nggak semuanya sama, ada yang beda-beda. Jadi ya gitu, balik lagi ke diri kita sendiri aja sih. Jadi nggak bisa kita lihat, oh si A sembuh, oke, gue juga pasti bisa sembuh 100%. Nggak begitu cara kerjanya, cara mainnya nggak begitu. Untuk pembangkangan, nah iya sama, berarti kita lagi deketan, Bu Linda. Tapi itu pas saya lagi ngomong ada petir, ngeri juga makanya. Oke, next-nya saya mau tanya masalah Dok, apakah produk baru Hikari? Hikari nanti deh, Hikari mungkin kita hanya baru dapat preview ya Dok ya. Hikari kita belum mendalami. Jadi nanti tunggu emang produknya official, kita bisa jelasin, dan dokter juga pasti nanti dikasih waktu untuk belajarin produknya dulu. Baru bisa sharing ke teman-teman kok, tenang aja. Itu baru intipan. Siap. Tenang kok, bentar lagi Hikari pasti ada. Dan layarnya tertulis dengan hari-hari sehingga untuk kembangkan kelenjaran limfatik autoimun. Waduh. Oh, tadi ada yang bagus. Oh ini dok, mau tanya, apakah tekanan darah tinggi itu bisa mempengaruhi saraf sebegitunya? Maksudnya, saya tekanan darahnya tinggi nih, apakah mungkin saya bisa jadi kayak sering kesemutan mungkin, itu kan saraf ya, sering kesemutan, atau mungkin sering sakit rasa dan lain-lain. Tekanan darah tinggi tidak bikin efek ke saraf tepi, ya, tapi dia meningkatkan risiko untuk stroke. Gitu. Bisa hemoragik, bisa yang iskemik. Ya, bukan ke saraf tepi. Kalau tekanan terlalu tinggi, otak tuh akan mengerutkan pembuluh darah yang di otak juga gitu, supaya jangan terlalu berlebihan tekanannya. Gitu. Nah, kalau pada saat dia mengerutkan itu, ada daerah yang sebelumnya sudah pas-pasan suplai darahnya, ya, jadi terganggu.
Jadi hipertensi bikin stroke yang iskemik. Tapi kalau pembuluh darahnya ada yang lemah dan pecah, dia bikin stroke hemoragik. Nah, jadi hipertensi itu jadi bom waktu juga. Sewaktu-waktu nanti akan kena stroke gitu. Jadi jangan dibiarkan. Jangan bilang males, capek makan obat darah tinggi. Ya. Lebih capek lagi kalau kena stroke. Oke. Nah, itu ada testimoni lagi, stroke sudah lebih 1 tahun tidak bisa jalan, umur 70 sudah bisa jalan lagi gitu ya. Itu bukan karena darahnya lebih lancar, itu pasti keterlibatan regenerasi sel-sel yang barunya juga berlangsung lebih bagus gitu. Ya. Oke. Oke, petirnya lewat. Oke, kita next. Hari-hari sudah normal. Ini aja nih dok, ada yang tanya, banyak pertanyaan. Ini saya gabung ya pertanyaannya dok. Ini pertanyaan umum general. Apakah kalau misalkan saya ada gangguan saraf atau apa yang saya udah konsultasikan ke dokter, misalkan saya udah ada ke dokter, saya udah ada dokter rujukan dan udah dikasih obat. Apakah boleh dok digabungkan dengan produk EFC, let's say Subarasi atau Utsukushi? Boleh, karena produk kita kan termasuk kelompok nutrisi. Cuma ekstrak yang hasil risetnya itu membuat dia tuh punya khasiat yang lebih istimewa gitu ya. Jadi ini kita sebut kelompok nutraceutical. Bahannya dari nutrisi, tapi proses dan mekanisme kerjanya itu seperti obat farmasi. Jadi nutraceutical namanya. Boleh. Ya. Cuma beberapa catatan yang tadi saya sudah singgung, misalnya Subarasi itu melancarkan darah. Jadi kita mesti hati-hati kalau kombinasi dengan obat yang juga mengencerkan darah gitu. Ya. Kenapa hati-hatinya? Karena nanti yang disalahkan adalah kamu sih tambah-tambahkan produk lain gitu. Jadi kambing hitam lagi kita. Oke, sip. Ini oke, sekarang lagi kulit saluran air mata. Apakah harus operasi? Ini masih banyak nanya SOP atau Utsukushi gitu ya. Ya, Karena terkait regenerasi itu tentu kita prioritaskan Subarasinya atau SOP. Utsukushi itu peranan sebagai antioksidan dan juga detoksnya di usus dan di liver. Kita bisa tambahkan Utsukushi itu sebagai penyehat alamiah sehingga toksin-toksinnya tidak banyak karena keberadaan toksin kan menghalangi penyembuhan gitu. Jadi kalau dia ada komplikasi diabetes, kolesterol, kita butuh Utsukushi. Tapi kalau targetnya soal regenerasi saja ya kita unggulkan yang Subarasinya atau SOP-nya. Ya. oke, dok. Ini ada yang tanya, ini saya bantuin pertanyaan-pertanyaan yang general ya dok ya. Maksudnya ini juga bisa buat saya, kadang-kadang saya juga mengalami soalnya. Kalau misalkan kita kayak duduk kelamaan atau jongkok kelamaan atau apa, terus sering mati rasa, sering kesemutan atau apa, kira-kira solusi alaminya apa dok? Maksudnya konsumsi Subarasi itu pasti, cuman apa yang harus dirubah? Apakah mungkin kurang minum air atau apa gitu dok? Iya, jadi itu tanda bahwa suplai darah itu pas-pasan ya. Jadi begitu ada stres
tambahan berupa jongkok tuh suplainya langsung tekor. Nah, saraf nggak dapat makanan, dia akan munculkan gejala kesemutan. Gitu. Jadi kalau kesemutannya lama pulihnya itu juga petunjuk suplai darahnya tuh udah jelek gitu. Nah, dia perlu perbaiki. Nah, suplai darah itu kan ada 3 unsur, satu pompanya, yang kedua pipanya, yang ketiga isinya gitu ya. Nah, pompanya itu jantung. Kita hanya bisa perkuat jantung tuh dengan olahraga. Nggak ada cara lain. Nah, pipanya itu soal elastisitas, plak-plak. Nah, produk kita tuh bisa bantu nah, mengurangi plak tuh jadi lebih banyak, melancarkan darahnya itu bisa. Gitu. Lalu isinya, kekentalan darah. Nah, jadi pada subarasi juga ada komponen yang anti agregasi trombosit itu dia bisa membuat darah lebih encer. Gitu. Jadi mestinya produk itu membantu kondisi kesemutan kalau jongkok itu. Ya. Nah, lain-lain lagi olahraga itu selain untuk jantung dia juga perlu untuk kelenturan. Jadi stretching, yoga itu membantu karena makin lentur jaringannya darah juga lebih lancar mengalir. Dibandingkan kalau ototnya kaku, sendinya kaku, itu darahnya kita bayangkan ya kejepit sana, kejepit sini. Gitu. Oke. Oke. Bagaimana? Dok, kalau atrofi cerebri dan saraf tropikalnya itu kena bagus konsumsi apa? Untuk atrofi cerebri, subarasi ya dok ya? Iya. Oke. Dibandingkan obat medis untuk mengatasi yang degeneratif itu tidak ada. Ya. Obat yang bikin atrofinya tumbuh lagi itu tidak ada. Mereka kalau pakai stem cell itu, stem cellnya diinfus masuk ke dalam cairan sumsum tulang belakang. Nanti dari cairan itu masuk ke otak, harap-harap otaknya tumbuh lagi gitu. Ya. Tapi masih terapi yang di trial gitu. Oke. Dok mau tanya kalau ini. Nah, ini ada yang tanya pertanyaannya untuk anjing. Nggak apa-apa sih, ini lagi itu juga ada yang cerita Ya. anjing itu bisa dikasih subarasi. Saya lupa deh kenapa lagi itu ada testimoninya kok. Saya lupa. Ya bisa aja. Bisa Karena ya dok ya? intinya kan dia mengaktifkan stem cell-nya. Hmm. Jadi mengaktifkan stem cell ya, bukan di dalam subarasi ini ada stem cell. Stem cell nggak bisa di dalam bentuk bubuk teman-teman. Betul. Stem cell itu harus tetap hidup sampai masuk ke dalam badan. Jadi kita ini hanya nutrisi untuk membantu mengaktifkan kembali stem cell yang ada di dalam tubuh. Oke, dok, rheumatoid arthritis. Pokoknya kalau yang untuk gangguan saraf dan lain-lain itu kita lebih prefer ke arah subarasi. Tadi Dokter Wijaya juga memang udah menjelaskannya kan ke arah subarasi. Kalau Utsukushi mungkin boleh untuk melengkapi, tapi tetap kita menitik beratkannya ke subarasi ya teman-teman. Ya. Oke, Kalau budget tidak menghalangi, kita berikan lebih lengkap kan lebih baik. Tapi kalau terbatas tentu kita harus pilih. Nah, pilih yang diprioritaskan. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi direct. Dok, mau tanya, kalau untuk menjaga aja dok, menurut Dokter Wijaya nih, untuk menjaga aja kesehatan saraf kita dan lain-lain, sehari konsumsi berapa sih normalnya subarasi?
Kalau itu kan kita bilang itu sesuai kebutuhan, gitu ya. Jadi kita balik kembali usianya berapa, apakah ada kondisi penyakit lainnya. Ya, makin tinggi usianya, takarannya akan lebih banyak. Makin banyak komplikasinya juga dia butuh lebih banyak, gitu. Jadi kita nggak bisa seragamkan. Kita bisa bilang nggak dok, kalau misalkan kayak di usia 20 sampai 30, kalau misalkan nggak ada gangguan apa-apa, hanya untuk menjaga aja, konsumsi mungkin 3 sampai 4 saset masih oke dok? Oke sekali, gitu. Oke. Ya. Kalau udah di atas itu ditambah 1 atau ditambah apa gitu ya? Orang muda tuh 2 kali 1 masih oke. Oke, sip. Hmm, teman-teman saya dari Paris. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk menanyakan tentang, dok, apakah orang darah normal masih aja ya udah setahun lebih loh Subarasi, teman-teman masih aja kalau tekanan darah normal konsumsi Subarasi ntar darahnya encer dong? Yang enggak juga. Mungkin bisa dijelasin secara ilmiahnya dok. Ya, ini juga ada yang tanya lebih spesifik. Kalau dia agregasinya sudah cenderung hipo gitu, masih bisa nggak konsumsi? Bisa aja gitu. Hipoagregasi itu bukan penyakit, ya, kecuali dia sedang perdarahan. Ya, kalau sedang perdarahan tentu kita tidak tambahkan bahan-bahan yang bikin lebih encer lagi gitu ya. Nah, tapi yang bikin dia hipo itu kan bisa banyak, bukan hanya aspirin. Dia makan minyak ikan juga bisa. Omega 3 itu juga bisa bikin hipoagregasi. Ya. Belum lagi kalau dia makan ginkgo biloba misalnya, itu juga bikin hipoagregasi. Garlic, jahe, itu juga. Ya. Jadi kalau harus kurangi, kita pilih lagi yang mana yang perlu dikurangi. Kita ambil yang manfaatnya multiple, yang lebih banyak gitu. Jadi jangan hanya fokus di hipoagregasinya, manfaat tambahannya. Nah, produk-produk lain kan tidak ada manfaat untuk mengaktifkan stem cell. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Oke. Ya. Kayaknya pertanyaan ini yang tentang saraf udah nggak ada yang nanya saraf ya ini ya. Semua malah nanyanya yang lain-lain loh ini. Kalau waktunya cukup kita layani aja. Nih saya dari atas ya, saya cari pertanyaan-pertanyaan ini. Dok, kalau TBC, Hmm. dokter sarannya konsumsi apa? Subarasi atau Utsukushi? Iya, semua infeksi tumor itu tentu dia butuh utsukushi karena utsukushi mengaktifkan sistem imun kita. Ya. Nah, tapi kerusakan akibat TBC-nya itu kan bisa bikin paru-paru bolong gitu, kavitas gitu. Nah, regenerasi kerusakannya itu kita butuh subarasi. Gitu. Cuma hati-hati kalau dia ada cerita batuk darah, karena dengan melancarkan darah, kalau terjadi perdarahannya di dalam paru-paru, itu kan tidak langsung keluar, nggak langsung kelihatan gitu. Jadi kita jangan pakai takaran yang tinggi sekali kalau risiko perdarahan itu ada. Jadi juga ada yang tanya dia TBC lalu COVID streptomisinnya diteruskan atau tidak gitu. Itu mesti tanya ke dokternya. Nanti pendapat saya diadu sama dokternya repot kita. Ya, semua pengobatan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia dibutuhkan ya kita harus berikan. Streptomisin itu biasanya dihentikan kalau muncul efek samping, dia bikin tuli, bikin kerusakan ginjal gitu, ya tentu nggak bisa diteruskan karena menambah kerusakan buat apa? Kita cari alternatif lain. Oke, apakah check up dan ini oke, thank you dok. Rheumatoid arthritis.
Mau tanya, dok apakah sering tersedak waktu tidur? Selamat sore dok, saya mengalami penyumbatan saluran air mata. Apa harus dioperasi? Sekarang saya lagi coba untuk konsumsi Utsukushi dan Subarashi. Semoga aja nggak perlu operasi. Mohon sarannya, jika terpaksa operasi, apa dampaknya ke syaraf mata saya ya Pak Dokter? Kalau saluran air mata itu tidak ada hubungan dengan sarafnya. Jadi mereka akan bikin pelebaran salurannya supaya bisa mengalir gitu. Ya. Jadi itu soal mekanik juga. Ada sumbatan harus diperlebar supaya airnya ngalir. Ya, kita bisa upayakan dengan produk kita. Ya, karena penundaan itu kan juga tidak membahayakan, cuma tidak enak aja matanya basah terus, harus dilap terus menerus gitu. Dilihat responnya 1 bulan, 3 bulan ada kemajuan atau tidak. Ya, jadi bisa putuskan mau dioperasi atau tidak dari evaluasi itu. Oke. Kalau asam lambung lebih ke arah Utsukushi atau Subarashi dok? Asam lambung sendiri kan bukan masalah, itu kambing hitamnya. Sekarang yang dipermasalahkan apa dulu? Nyerinya, GERD-nya atau apa gitu. Asam lambung itu kan memang Tuhan bikin ada di situ gitu. Nah, kenapa dia jadi masalah itu yang kita bereskan. Jadi bukan asam lambungnya yang dibereskan. Yes. Mungkin asam lambungnya naik kali ya. Itu biasanya karena belum makan, udah nggak makan lama nggak sih? Saya sering deh kayak gitu. Yang kita bilang asam lambung naik itu kan GERD itu. Itu berarti klepnya ada kelemahan. Dari lambung biasanya kita bertahap itu yang keluar hanya gas. Tapi kalau klepnya melemah, asamnya ikut naik gitu. Sehingga kita berasa rasa perih di tenggorokan atau rasa asam sampai di mulut itu. Nah, jadi yang mesti diperbaiki klepnya, bukan asam lambungnya yang dikejar-kejar stop produksinya. Yes, oke. Okay. Nah, memperbaiki klep dengan Subarashi kita bisa harapkan karena kan regenerasi lagi gitu. Ya. Tapi kenapa klepnya itu sampai melemah itu kan juga perlu ditelusuri. Biasanya tuh karena kebiasaan makan yang terlalu banyak. Ya. Jadi di TCM tuh food retention, makanannya nggak turun. Makanan nggak turun ya dia naik. Tekanannya ke atas, klepnya lama-lama jadi kendor. Diperbaiki pola makannya, jangan apa istilahnya 2 porsi harus rutin gitu. Oke. Berarti kalau GERD itu bisa karena makan telat makan dan karena makan kebanyakan juga ya dok ya? Makan kebanyakan. Oke, oke. Jadi makanannya nggak turun-turun, dia naik ke atas. Saya banget tuh makan 2 porsi. Aduh, udah harus dikurangin berarti. Iya, karena kalau kita terbiasa makan banyak, lambungnya juga akan melar. Itu saya setuju sih. Sementara nanti rasa kenyang itu salah satu karena stretching dari lambung. Jadi sensoris kita tuh bisa mengukur ini stretchnya sudah cukup, dia muncul rasa kenyang. Nah, kalau dia sudah melar, kan untuk merasa kenyang jadi lebih lama lagi, dia makan lebih banyak lagi baru jadi kenyang gitu. Nah, itu dia perlu kuasai betul. Oh, ini udah over nih, saya harus ngerem walaupun belum terasa kenyang gitu ya. Dan memang mestinya kita tidak makan sampai kenyang. Makan sesuai kebutuhan. Oke. Oke, Dok. Kayaknya segitu aja, teman-teman. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Thank you juga buat Dr. Wijaya sudah menemani kita sharing hari ini. Thank you, Dok. Ya, yang belum kejawab Pak Angga jawabin di ini Ya. nih. Ya.
Mohon maaf teman-teman, hari ini saya ditemenin petir sama hujan karena lagi di luar, lagi nggak di rumah. Saudara saya menikah, jadi saya ini Zoom sambil di dalam lagi acara, saya di luar, makanya hujan gede. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Dokter Wijaya Ya, sharing. maaf yang belum kejawab ya. Ada yang mau disampaikan Dok? Mungkin kata-kata penutupnya. Ya, intinya kita tuh jangan tunggu sakit baru heboh cari solusi. Ya. Jadi gaya hidup sehat tuh dilakukan. Tadi juga ada yang tanya bagaimana supaya sistem saraf kita sehat. Sama, semua organ tuh sama, gaya hidup lagi. Pola makan, pola istirahat, pola olahraga, rekreasi gitu. Nah, anti stres, jadi menghadapi hidup tanpa harus tekanan stresnya merusak sistem kita. Itu aja. Ya. Selebihnya tubuh kita kan punya healing system sendiri. Nah, dengan produk dari AFC ini kita membantu healing system itu bekerja dengan optimal gitu ya. Nah, kalau tunggu sakit kita baru cari produknya kan keburu rusak gitu. Dan tidak semua kerusakan tuh bisa pulih, itu aja. Siap. Oke, thank you. Thank you sekali lagi dokter, thank you juga buat teman-teman semua yang udah setia nemenin saya terus setiap hari Sabtu. Ditunggu acara berikutnya ya. Nanti kita akan bahas topik-topik lain seputar produk-produknya juga. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, happy weekend, sehat selalu semuanya. Thank you, Dok. Yo, see you all. Thank you.